adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Naaman dan Sungai yang Kotor. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Pekabaran, kasih karunia Allah untuk semua orang. Coba sentuh sikumu, kemudian dengan perlahan gosok kedua jari telunjukmu bersamaan. Yang mana yang lebih kau rasakan? Ada lebih banyak saraf di jarimu daripada di siku. Allah memberikan saraf khusus untuk membantu kita mengetahui bila kita menyentuh sesuatu yang panas, dingin, keras, lembut, atau sakit. Orang yang menderita kusta kehilangan kemampuan merasakan hal itu. Berikut ini yang terjadi pada seorang pria yang menderita penyakit kusta. Naaman adalah panglima tentara Aram. Ia terkenal dengan pertempurannya, dan ia merupakan sahabat dekat raja. Suatu hari, prajurit ini jatuh sakit. Kulitnya mulai mengering, berubah menjadi putih dan mulai rontok. Ia kehilangan beberapa indera perasa. Naaman terkena penyakit kusta, satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter manapun. Seorang anak perempuan Israel bekerja untuk istri Naaman. Ia adalah seorang tawanan dalam salah satu pertempuran melawan bangsa Israel. Anak itu sekarang tinggal jauh dari keluarganya di antara musuh-musuhnya. Tetapi ia belum melupakan hal-hal besar yang dilakukan Allah bagi bangsa Israel. Mengapa suamimu tidak pergi meminta nabi bangsa Israel untuk menyembuhkan dia? Ia bertanya kepada istri Naaman. Elisa dapat menyembuhkan penyakit kusta. Naaman telah menemui tiap dokter di Aram. Ia telah mencoba berbagai obat. Tidak ada yang dapat berhasil. Elisa adalah harapan yang terakhir. Naaman memimpin beberapa kelompok prajurit Aram ke Israel. Beberapa kereta kuda mengikutinya, bermuatan harta benda sebagai bayaran untuk sebuah penyembuhan ajaib. Pastilah itu suatu pemandangan yang aneh. Elisa tidak memberikan obat apapun kepada Naaman. Ia tidak membakar kemenyan atau mengucapkan kata-kata mantra. Ia mengirim pembantunya untuk memberitahukan kepada Naaman agar mandi, tidak di sembarang tempat, tetapi di sungai Yordan yang mengalir di dekat situ. Naaman frustasi. Elisa bahkan tidak mau berbicara kepadanya. Ia telah berharap Allah Israel akan melakukan hal besar. Tetapi dia malah disuruh mandi di sungai yang kotor. Bukan hanya sekali, tetapi 7 kali. Ia sudah siap hendak pulang ke rumahnya. Sungai di dekat rumahnya mengalir deras dan jernih. Aliran sungai Yordan keruh dan tidak lebih lebar dari sebuah rumah. Untungnya, salah seorang pembantu Naaman menghentikan dia. Jika Elisa memintamu melakukan sesuatu yang besar, bersediakah engkau melakukannya? Ia bertanya. Tentu saja aku mau, pikir Naaman. Ia telah menaklukkan seluruh negeri. Tidak ada hal besar yang tidak dapat dilakukannya, kecuali menyembuhkan dirinya sendiri. Pembantunya melanjutkan. Kalau begitu, apa susahnya melakukan hal kecil semacam itu? Kemudian Naaman menyadari bahwa kesembuhan hanya datang dari kasih karunia Allah. Ia akan melakukan petunjuk Nabi Allah. Ia pergi ke sungai Yordan. 6 kali ia membenamkan diri di dalam air. Tidak ada yang terjadi. Kemudian ia muncul dari dalam air ke-7 kalinya. Sesuatu telah berubah. Kulitnya yang pucat dan kering telah lenyap. Ia ditutupi dengan kulit yang lembut dan sehat seperti kulit anak muda. Tidak hanya bagian luarnya saja yang berubah, Naaman juga berubah di dalam dirinya. Aku mengetahui bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang benar, katanya. Hanya kasih Allah yang dapat membuat seorang anak perempuan tahanan berbuat baik kepada orang yang menahannya. Hanya kekuatan Allah yang dapat melakukan mujizat melalui Nabi Elisa. Dan hanya kasih karunia Allah yang dapat menyembuhkan prajurit asing dari dosa dan penyakitnya.